Halo guys, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang auditing the revenue cycle. Hai semuanya. Aku namanya Tiara Minang, biasa dipanggil Minsun. Salam kenal guys. Halo semuanya, kalau aku namanya Hani Wijaya, biasa dipanggil Hani. Salam kenal juga ya semuanya. Halo guys, kalau aku namanya Fetriani R. Semiring, biasa dipanggil Fetri. Salam kenal. Assalamualaikum semuanya, kalau aku namanya Grayani, biasa dipanggil Putih atau Kay. Salam kenal. Halo guys, halo semuanya. Kalau aku namanya Herlina, biasa dipanggil Lina. Salam kenal guys. Apa saja pembahasannya? Baik, pembahasan yang pertama itu ada sifat siklus pendapatan, tujuan audit, komponen pengendalian internal, dan yang terakhir ada aktivitas pengendalian. Selanjutnya, pada bab auditing the revenue cycle, pembahasan yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan atau revenue cycle, perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan itu ada penerimaan kas, yang kedua penjualan kredit, dan yang terakhir penyesuaian penjualan. Baik, berikutnya itu ada tujuan audit. 1. Eksistensi, di mana catatan transaksi penjualan menggambarkan barang-barang yang dikirim dan jasa yang diberikan selama periode berjalan. Catatan transaksi penerimaan kas menggambarkan kas yang diterima selama periode berjalan. Piutang usaha menggambarkan jumlah tagihan kepada pelanggan yang ada pada tanggal kerja. Yang kedua, kelengkapan. Seluruh penjualan, penerimaan, kas, dan penyelesaian penjualan yang dilakukan selama periode berjalan telah dicatat. Saldo piutang usaha termasuk seluruh klaim kepada pelanggan pada tanggal neraca. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Perusahaan mempunyai hak atas piutang dan kas yang dihasilkan dari transaksi siklus pendapatan yang dicatat. Saldo piutang usaha pada tanggal neraca menggambarkan klaim resmi perusahaan kepada pelanggan untuk membayar. 4. Penilaian dan alokasi. Seluruh penjualan, penerimaan kas, dan penyusunan penjualan telah dinilai dengan menggunakan GAAP dan di jurnal diikhtisarkan serta diposting secara cepat. Saldo piutang usaha menggambarkan klaim kotor perusahaan kepada pelanggan pada tanggal neraca dan sesuai dengan jumlah pada buku pembantu piutang usaha. 5. Penyajian dan pengungkapan. Perincian penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan mendukung penyajiannya dalam LK termasuk klasifikasi serta pengungkapan yang tepat. Piutang usaha telah diidentifikasi dan klasifikasi dengan benar dalam LK. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang komponen pengendalian internal yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Oke, pembahasan kami yang keempat itu ada aktivitas pengendalian. Berikutnya itu ada dokumen terkait pada transaksi penjualan kredit yang terdiri dari pesanan pelanggan, pesanan penjualan, dokumen pengiriman, file transaksi penjualan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada dokumen terkait transaksi penerimaan kas yang terdiri dari bukti penerimaan uang, lembar perhitungan kas, ikhtisar kas harian, slip deposit yang disahkan, dan lain-lain. Baik, berikutnya ada penyesuaian penjualan yang meliputi dari pemberian potongan tunai, penentuan piutang tak tertagih, yang ketiga pemberian retur penjualan, dan yang terakhir pengurangan harga. Berikutnya ada pengujian substantif atas piutang usaha, satu prosedur awal yang memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri, dan yang kedua itu ada prosedur analisis yang melakukan prosedur analitis. Selanjutnya itu ada pengujian rincian transaksi yang melaksanakan pengujian pisah batas untuk penjualan dan retur, dan penerimaan kas dan memposting sampel. Baik, berikutnya itu ada pengujian rincian saldo dengan mengkonfirmasi piutang usaha, dan selanjutnya ada pengujian rincian saldo dengan mengevaluasi kecukupan komponen penyisian untuk setiap kategori penentuan umur dan jumlah agregat. Baik, yang terakhir kami akan membahas tentang prosedur yang dibutuhkan penyajian dan pengungkapan, yaitu dengan mengkonfirmasi piutang usaha yang ada pada langkah 7, serta membandingkan penyajian laporan dengan GAAP. Sekian yang akan kami bahas. Terima kasih.